Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama kita harus panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, panjang umur dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di channel The Ambyar yang sangat luar biasa ini. Terus pantau sampai kapanpun ya. Insya Allah channel-channel The Ambyar bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang terbaik dan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa The Ambyar, Mas Idris masih melanjutkan. Sekarang akan membahas masih jilid 1 Kitabul Akhlaqul Banin, terjemahan ini. Sekarang bab 8, 9 dan 10. Simak baik-baik ya. Kita akan membacakan terlebih dahulu dan dipaparkan semampu Mas Idris ya. Bab yang ke-8, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anak yang beradab. Beradab itu berakhlak ya. Sebagaimana engkau diwajibkan mengagungkan Tuhanmu, maka engkau diwajibkan pula mengagungkan nabimu sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi hatimu dengan kecintaan kepadanya sehingga engkau lebih mencintainya daripada mencintai kedua orang tua dan dirimu sendiri. Karena beliaulah yang mengajari kita agama Islam dan dengan sebabnya kita mengenal Tuhan kita dan bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Dan karena Allah Ta'ala mencintainya sehingga menjadikannya manusia yang terbaik serta sebagai contoh panutan bagi kita dalam budi pekerti atau sopan santun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu manusia yang sangat luar biasa, dahsyat sekali. Dan patut kita cintai melebihi apapun. Karena jasa beliau sangat luar biasa. Jadi benar-benar kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila engkau mencintai nabimu, maka ikutilah beliau dalam pri kehidupannya. Dan amalkan nasihat-nasihatnya agar engkau menjadi dan mendapatkan kecintaan Allah dan keridoannya. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah atau pengen mendapatkan ridho dari Allah, berarti kita harus mengikuti perilaku atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat seperti itu. Ya, bab yang ke-9, sopan santun di dalam rumah. Setiap anak wajib memperhatikan sopan santun di dalam rumahnya dengan menghormati kedua orang tuanya, saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya, serta setiap orang di dalam rumah harus kita hormati. Ia tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat marah salah satu dari mereka dan tidak boleh melawan kepada saudaranya yang lebih tua dan tidak boleh bertengkar dengan saudaranya yang lebih kecil serta tidak boleh mengganggu pelayan rumah. Pelayan itu seperti asisten rumah tangga atau pembantu yang ada di rumah. Tidak boleh diganggu. Apabila ia bermain, maka ia pun bermain dengan teratur, tanpa berteriak dan bertingkah yang tidak pantas baginya.
terutama bila mana di dalam rumah ada salah seorang yang sedang tidur atau sakit. Hendaknya ia memelihara pekakas rumah, maka ia tidak boleh memecahkan barang-barang pecah belah, tidak merusak pintu-pintu, serta tidak boleh merusak tanaman-tanaman. Apabila ia mempunyai kucing atau ayam, maka ia pun harus memberikan makanan dan minuman, serta tidak mengganggunya. Sangat luar biasa. Penjelasan dari bab 9 ini sangat luar biasa sekali. Sopan santun di dalam rumah harus kita jaga dan kita lakukan setiap hari. Ya, kalau kita punya hewan peliharaan harus diurus dengan benar-benar, makan dan minumnya serta tempatnya harus selalu bersih. Karena kebersihan sebagian dari iman, ya. Bab yang ke-10. Abdullah di dalam rumahnya. Abdullah adalah teladan dalam hal sopan santun dan ketertiban di dalam rumahnya. Ia mandi setiap pagi dan sore. Ia memperhatikan kebersihan pakaian dan kitab-kitabnya, serta meletakkannya dengan rapi di tempat yang khusus. Ia tidak membuang ingus di bajunya atau di dinding, tetapi disapu tangan. Sekarang banyak tisu dan sebagainya, ya. Serta tidak meludah di atas lantai, tidak mengotori pintu-pintu. Banyak sekali anak-anak, ya, coret-coret pintu, coret-coret meja, coret-coret dinding dan sebagainya. Itu tidak baik dan harus kita jauhi dan jangan dilakukan. Atau memanjat pohon, hati-hati, bahaya. Harus benar-benar hati-hati. Kalau bisa tidak usah memanjat pohon kalau masih kecil, ya, karena belum bisa. Ia tidak bermain dengan melempar batu-batu agar tidak memecahkan kaca jendela-jendela atau mengganggu lainnya. Bahaya main batu, ya. Kalau di sekolah banyak batu, jangan buat mainan, ya. Hati-hati. Batu itu untuk benar-benar dipakai dengan manfaatnya apa? Untuk mengecor, untuk bikin rumah dan sebagainya. Bukan untuk mainan lempar-lemparan. Bahaya. Kalau kena kepala bisa bocor, ya. Hati-hati. Abdullah menjabat tangan kedua orang tuanya dan saudara-saudara laki-laki serta saudara-saudara perempuannya setiap pagi dan sore. Ayo, sudah dilakukan belum? Bersalaman kedua orang tua, saudara-saudaranya di rumah pagi mau berangkat sekolah, pulang sekolah salaman lagi. Itulah adab, itulah akhlak yang baik, ya. Ia tidak memasuki kamar siapapun tanpa izin. Ia tidak suka duduk-duduk bersama pelayan-pelayan dan tidak memberitahu kepada siapapun tentang apa-apa yang terjadi di dalam rumahnya. Diam, tidak boleh bercerita atau gosip atau gibah, ya, tidak boleh. Kita benar-benar harus menjaga rahasia yang ada di dalam rumah kita. Yang baik kita keluarkan, yang buruk kita jaga baik-baik. Termasuk kebiasaan yang baik adalah tidur pada permulaan malam dan bangun pagi bagi benar. Subuh, jangan lupa sholat 5 waktu. Yang paling berat yaitu sholat subuh. Hati-hati, ya. Kalau waktunya bangun, harus bangun. Memelihara sholat-sholatnya dan mempelajari pelajaran-pelajarannya. Ia tidak bermain kecuali pada waktu bermain. Dan ia selalu mendengarkan nasihat-nasihat ayah dan ibunya. Dengan demikian, Abdullah akan mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya dan keluarganya. Ia akan hidup berbahagia bersama mereka. Jadi kalau kita pengen bahagia, nurut kepada kedua orang tua. Pokoknya harus nurut, patuh kepada kedua orang tua. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Ya, cukup sekian dari Pak Idris. Semoga bermanfaat dari bab yang Pak Idris tadi bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.